وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ana mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara membuat hati kita ikhlas kepada kesalahan yang diperbuat saudara kita terhadap kita yang merasa disakiti? Syukron, Ustadz. Ada sebuah tips yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tips penting sekali. Catat baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, "Idza ra'aita ahadan adzahun nasu wa la ya'udu ila nafsihi bil laumi wal istighfar fa'lam annal musibata hiyal musibah." Apabila Anda melihat seseorang disakiti oleh manusia, dicela, dicaci, dimaki, digibahi, difitnah, mungkin ada kontak fisik, lalu dia tidak mengembalikannya kepada dirinya sendiri, dia tidak mengembalikannya kepada dosanya, kepada kesalahannya, dan dia tidak beristighfar kepada Allah, maka camkan bahwa itulah musibah yang sejati. Karena Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan apa? Dosa-dosa kalian. Dan itu pun Allah sudah maafkan banyaknya kesalahan kalian. Jadi hadirin sekalian, ketika kita disakiti orang, ditipu orang, difitnah orang, digibai orang, itu pasti ada peran dosa. Maka ketika kita menghadapi kondisi-kondisi demikian, introspeksi diri, evaluasi dosa-dosa kita. Ini saya salah apa sama Allah? Pertama, cek, kalau misalnya kita diomongin, pastikan apa kritikan mereka kepada kita. Kalau memang benar, perbaiki, berarti itu kesalahannya. Kalau ternyata itu fitnah, kita nggak melakukannya, bukan berarti kita bersih dari kesalahan. Itu karena kesalahan kita di tempat lain, di kesempatan lain. Allah balas melalui itu. Jadi fokus kita jangan hanya menyalahkan yang memfitnah, jangan hanya menyalahkan yang menipu, jangan hanya menyalahkan yang mencaci, jangan hanya menyalahkan yang memaki, jangan hanya menyalahkan yang memukul atau menyakiti kita. Yang pertama, salahkan dosa, kata beliau. Karena itu pasti karena perbuatan dosa kita. Pasti, nggak diragukan lagi. Jadi kalau kita tahu penyebab kesalahannya siapa? Kita. Maka kita nggak akan terlalu ngotot sama orang, walaupun secara kasat mata dalam kasus ini yang salah. Iya nggak sih? Kalau la qadarallah kita nabrak bemper mobil orang, kira-kira kita ngotot nggak? Enggak, kita yang salah. Saat kita merasa bersalah, kita nggak akan ngotot, kita nggak akan terlalu sakit hati. Oleh karena itu, camkan baik-baik, kalau kita disakiti oleh manusia, itu disebabkan apa? Dosa siapa? Dan dengan punya konsep begini, kita akan dewasa, hadirin. Kita akan berkembang. Tapi kalau kita sibuk menyalahkan orang dan menjadikan pelakunya sebagai kambing hitam, kita nggak akan maju-maju. Kalau fokus kita hanya kepada yang menyakiti kita, kita tidak akan berkembang. Contoh misalnya, ada orang memfitnah kita, kita sakit hati. Biasanya kalau kita sakit hati, pelampiasannya gimana? Kita telepon teman kita, lalu kita curhat. 2 jam kita telepon teman kita tersebut menceritakan kasus kita yang disakiti oleh si fulan.
Berarti 2 jam waktu kita habis menceritakan kesalahan si fulan. Produktif apa tidak? Dan bandingkan kalau kita kembalikan kepada diri sendiri, maka kita akan mengaudit diri kita habis-habisan. Ini saya salah apa lagi nih? Sampai Allah takdirkan saya difitnah melalui dia. Kita akan cari kesalahan kita. Oh ternyata ini. Lalu kita beristighfar, kita memperbaiki diri. Kira-kira kalau kita melakukan pola ini berkembang gak kita? Berkembang. Karena konsep kita introspeksi diri. Makanya kan ketika kita membaca Sayyidul Istighfar, apa yang kita baca? Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u, udah itu aja. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, konsep muslim itu 2, akui nikmat Allah dan akui kesalahan kita. Abu'u laka binikmatika alayya, aku akui seluruh nikmat-nikmat ini itu darimu ya Allah. Jadi seluruh fasilitas dunia, seluruh kenyamanan, ketentraman, harta, keluarga, itu semua dari siapa? Dari Allah. Lalu apa yang kita alami, masalah yang kita hadapi, itu disebabkan abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzanbi, itu karena dosa. Jadi kita hidup konsepnya dengan mengakui nikmat Allah, lalu kita bersyukur, dan kita mengakui kesalahan kita, lalu kita beristighfar. Saya ingin tanya, dari konsep ini ada pihak ketiga nggak? Ada pihak ketiga nggak? Nggak ada. Nggak ada pihak ketiga. Itu konsep yang diajarkan dalam Sayyidul Istighfar. Nikmat dosa saya, begitu aja udah. Dan kita akan maju. Ustaz, enak banget dong yang nyakitin kita kalau begitu. Hadirin, azab Allah untuk dia lebih pedih daripada pembalasan kita untuk dia. Udah, biarkan Allah yang balas. Kita fokuskan menata diri. Itu baru satu konsep loh, belum konsep yang lain. Kalau kita disakiti itu investasi akhirat. Dosa diampunkan, derajat ditinggikan, dan dia akan transfer pahalanya ke kita. Ustadz kayaknya dia nggak punya pahala, ya udah kita yang transfer dosa kita ke dia, selesai. Orang yang mencela, yang menyakiti kita, itu kan sama saja mentransfer pahalanya kepada kita. Iya gak sih? Masih ingat hadis Muslim tentang muflis, orang yang bangkrut? Saya ingin tanya, kalau ada orang mentransfer 10 juta ke rekening antum marah-marah atau antum senang? Hah? Senang. Sekarang, mana yang lebih besar, pahala atau duit? Apa dua-duanya? Nggak bisa, emang paling lebih besar pahala. Kalau kita benar-benar yakin pahala lebih besar daripada duit, kenapa kita stres ketika ada orang mentransfer pahalanya untuk kita? Katanya yakin kepada hari kiamat. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah kan kontennya akidah. Penekanannya kan akidah, dan akidah kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Mana iman kepada hari kiamat? Orang kirim pahala, kok malah ngamuk, kok malah galau, kok nggak bisa tidur. Wallahu ta'ala bishawab.